Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Firmando dan teman saya Muhammad Abizin Maulana Farizi. Saya Triana. Saya Mona Tristianingrum. Saya Rizko Haji Nugraha. Saya Nadia Gasia. Kami dari 11.6 kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang suku dan budaya di Bali. Selamat menonton. Heho timpal, ken kabare. Heho timpal ken kabare mangdestat segera hajeng rawuring Bali Pulau Dewata. Tempat liburan pilihan hampir semua orang yang senja di batas lautnya terasa lebih bagus bahkan jika tanpa kopi sekalipun. Ombaknya adalah favorit para surfer. Dari laut yang biru, pendatang juga bisa menikmati hijaunya pedesaan, asri dan tenang. Namun, di balik kerinduan wisatawan kembali ke bibir pantainya, ke belakang persawahannya ada cerita-cerita berbeda yang sama, yang selalu kudongengkan di hampir semua wilayah yang telah kita telusuri. Sebelum di DP Wiki apa, itu tiang bakal ajak ragan pomdeng Melali ring Bali yuk. Om Swastiastu, tiba di Bali, kita nega-nega dulu di pantai, ditemani arak Bali, bisa juga asal enggak over oke-oke aja. Sebagai pengisi waktu, karena waktu memang semengerikan itu di Bali bisa berlalu sangat cepat seperti sejarahnya yang dulu dimulai di awal kemerdekaan yang kala itu termasuk dalam provinsi Sunda kecil yang beribu kota di Singaraja yang kemudian terpisah menjadi Bali, NTT, dan NTB. Provinsi Bali secara geografis berbatasan dengan Jawa Timur di bagian barat, NTB dan Selat Lombok di bagian timur. Bagian selatan berbatasan di Samudra Hindia dan bagian utara berbatasan dengan Laut Bali. Provinsi ini berlambang elemen pura candi bunga lutos, rantai kapas dan padi dengan motor Bali Dwitpajaya artinya jayalah. Pulau Bali selain Pulau Bali sendiri, Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau-pulau, Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Ada kabupaten atau kota di Bali: Bandung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Denpasar. Oke, mari kita bertemu dengan orang-orang yang sebagian besar menganut agama Hindu Siwa. Hal ini terjadi karena naturalis dan elit Bali sejak tahun 1881 menolak masuknya misionaris yang juga didukung pemerintah kolonial Belanda. Hingga akhir pada tahun 1931 misionaris Protestan berhasil membaptis 12 orang di Desa Dalung dan mengikuti masuknya Islam. Antropolog Prancis Michel Picard dalam bukunya Kebalian menganggap Bali sebagai museum hidup peradaban Hindu yang di Jawa. Untuk memudar pasca masuknya Islam, pelestarian teks dan ritual Hindu di Bali membuat Hindu Bali tidak sekedar menjadi agama, namun juga berkelindan dengan adat. Mungkin karena Hindu Bali tidak pernah dianggap sebagai agama, tapi hanya digolongkan sebagai aliran kepercayaan. Hingga para tokoh masyarakat di Bali memperjuangkan pengakuan negara dan tahun 1959 Hindu ditetapkan sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Pengaruh kuat Hindu di Bali membentuk kesenian dan kebudayaannya. Salah satunya adalah pembagian kasta di masyarakat diterapkan sejak kedatangan leluhur. Pendeta Siwa Dahyang Nirta pada tahun 1550 yang patungnya bisa kita jumpai di beberapa titik. Salah satunya yang ada di Uluwatu. Tidak serumit India Bali, hanya mengenal 4 kasta, yakni Brahmana sebagai kasta tertinggi, serupa dengan pendeta yang biasanya mendapatkan gelar Ida Bagus untuk pria dan Ida Ayu untuk perempuan. Kemudian kesatriaan mencakup beberapa bangsawan keturunan kerajaan dan penguasa, lalu Waisa para pedagang, dan yang terakhir Sudra. Populasi terbanyak di Bali meliputi petani dan warga biasa. Orang-orang Bali juga gampang dikenal lewat
penamaan mereka. Yang pertama itu biasanya diberi nama awalan Wayan Putu atau Gede Sara, Made atau Kadek untuk anak kedua, lalu Nyoman atau Komang untuk anak ketiga, dan anak keempat diberi awalan Ketut. Untuk membedakan jenis kelamin, I adalah awalan untuk anak laki-laki, misal I Gede Dani, atau Luh untuk anak perempuan. Namun sebelum ekspansi kerajaan Majapahit dan jauh sebelum Hindu masuk, ada penduduk yang menghuni dataran tinggi yang kebanyakan berada di desa Trunyan, Kintamani. Terisolasi di pegunungan, memiliki ritual proses pemakaman yang unik, tidak ditanam, tidak dibakar. Jenazah diletakkan begitu saja di bawah pohon. Mayat hanya dipagari bambu, dan anehnya jasadnya gak berbau busuk. Selain Bali aganya Bali mak rituala bacara khas mengarak jasad menggunakan wadah di desa Bali agak lainnya di Karangasem dikenal juga tradisi makareare, yakni perang satu lawan satu dengan senjata dari segepok pandan, diselenggarakan pada bulan Juni, berlangsung selama 2 hari dan dimulai jam 2 sore. Bali agak memang kaya akan ritual dan yang masih bisa dijumpai di desa Bali Aga. Ritual nikah massal digelar 2 kali dalam setahun. Mengunjungi Bali adalah mengunjungi lembung ritual di desa Sesetan Denpasar. Ada tradisi omet-ometan yang dikenal sebagai ritual ciuman. Pesertanya dari kalangan muda-mudi atau yang belum menikah dengan umur minimal 13 tahun dengan memilih target. Masing-masing digelar setahun sekali saat hari ngambek geni atau sehari setelah hari raya Nyepi. Dimulai sekitar pukul 14 selama 2 jam. Di Jembrana ada juga yang namanya tradisi Mahepung atau balap kerbau yang dikendalikan oleh joki. Digelar setiap tahun pada hari Minggu di antara bulan Juli sampai November. Ritual perang air lainnya bisa dijumpai di desa Jimbaran bernama Siat yang dilakukan oleh pemuda-pemudi di Banjar Teba. Kemudian di desa Suat Gianyar, kamu juga bisa menyaksikan ritual perang air setiap tanggal 1 Januari dan di seluruh desa. Ada yang paling populer dan jadi ciri khas Bali yakni Pawai Ogoh-ogoh. Dilakukan sehari sebelum Nyepi sore hari sore hari penduduk lokal akan mengarak ogoh-ogoh di jalan raya. Sebenarnya masih banyak lagi nih tradisi Bali yang masih terjaga hingga sekarang, yang sangat dipengaruhi oleh Hindu. Yang paling besar adalah Nyepi yang membuat Bali akan seperti kota mati, di mana umat Hindu melaksanakan catur berata, penyepian yang terdiri dari amati geni yaitu tidak menggunakan atau menghidupkan api, kemudian amati karya yaitu tidak bekerja mati, amati lelungan yakni tidak berpergian, dan amati lelangwan yaitu tidak mendengarkan hiburan, serta bagi yang mampu juga melaksanakan tapa brata yoga dan semedi. Setelah ritual dengan pengaruh Hindu, orang Bali juga dikenal sebagai seniman yang keren. Kamu bisa menjumpai banyak patung dan ornamen-ornamen yang sangat cantik di sudut-sudut desanya, seperti penjor, dekorasi dari bambu yang dihiasi janur, dan di ujungnya ada hiasan bunga disebut dengan sampian yang diikat terjuntai ke bawah. Akan ramai ditemukan saat Hari Raya Galungan. Kesenian yang paling nampak bisa dilihat dari penampakan pura-puranya. Pura Lempuyangan misalnya nih yang disebut sebagai gerbang surga dan yang menjadi favorit para fotografer adalah berlokasi di Danau Baratan Bedugul. Bernama Pura Ulun, danau berada di tengah-tengah danau di dataran tinggi. Dengan hawa yang sejuk bisa menikmati suasana sembari berburu foto estetik. Dan untuk patung-patung, Balilah tempatnya selain sebagai tukang bangun pura, andal orang Bali juga pematung yang hebat loh. Bisa dilihat dari penampakan patung Garuda Wisnu Kencana atau patung GWK yang ada di desa Ungasan, Badung, salah satu patung tertinggi di dunia dengan 121 meter dan lebar 64 meter.
memakan waktu 28 tahun untuk membangunnya. Sejak tahun 1989 membutuhkan 1.000 pekerja. Permukaan berbahan baku Ibaga seluas 25 meter per dan 25 miliar per dan. Dilapisi kuningan serta desainnya terdiri dari 24 segmen dan dibentuk dalam 754 modul, dan di balik desainnya ada nama Inyoman Nuarta Pematung Indonesia. Dan salah satu pelopor gerakan seni rupa baru dalam tenunan pun Baling Enggak Kala Endet adalah kain tenun Bali yang tersohor yang dijadikan sarung kain panjang atau lembaran dan selendang. Namun untuk pakaian adat ada yang disebut dengan kamen kain tipis dengan warna dan motif mencolok akan dipadukan dengan kebaya untuk perempuannya, kebaya putih untuk bersembahyang dan hitam untuk acara berduka. Untuk pelengkap umumnya di bagian pinggang perempuan akan mengenakan sabuk perada bermotif Bali dengan warna yang terang. Untuk pria akan dilengkapi dengan penutup kepala yang disebut dengan udeng. Atau hanya menggunakan sabut kain yang memiliki corak unik yang biasanya digunakan di bagian lapisan atas keman, dari tenunan seni ukir dan patung ornamen sampai tari-tarian dan musik Bali sangat kaya. Lagu tradisional mereka yang terkenal seperti Ratu Anom, Menjengrang, dan Putri Cenin Ayu yang semuanya diiringi oleh gamelan khas Bali. Untuk tarian tertentu, kamu kenal banget dengan tarian kecak yang dimainkan oleh para pria dengan menggoyang-goyangkan tangan ke atas. Ada juga tari barong dan tari topeng yang sama-sama menggunakan kostum dan topeng Bali. Adalah sepotong surga dipenuhi sawah, deretan pegunungan dari barat ke timur, dari yang berapi Gunung Batur dan Gunung Agung, hingga yang tidak berapi yaitu Gunung Marbuk, Gunung Patas, dan Gunung Seraya. Serta ada 4 danau yang berlokasi di area pegunungan Danau Beratan atau Bedugal, Buyan, Tamblingan, dan Batur Alam. Seindah ini juga menjadi tempat flora dan fauna yang beragam. Hewan endemik Bali dan sangat populer adalah jalak Bali yang langka dan dilindungi. Bali juga tempat tumbuhnya pohon majegau, kayu khas Bali yang wangi, awet, dan keras, disakralkan karena dipercaya sebagai simbolisasi Batara Satsiwa dan sudah sangat langka karena penebangan liar. Untuk urusan pariwisata tentu Bali tempatnya. Tanpa kusebutkan satu-satu saja, seluruh wilayah Bali dengan melihat alam dan menyaksikan tradisinya aja adalah sebuah tontonan menarik bagi turis. Namun pantai di Bali juga terancam oleh reklamasi yang sempat menuai protes besar, terutama di Teluk Benoa. Dalam laman Forum Bali dinyatakan minimnya partisipasi publik dalam rencana reklamasi tersebut, serta banyaknya dampak lingkungan sosial yang akan dilahirkan. Meski pada tahun 2019 reklamasi dibatalkan oleh Menteri Susi dengan menyatakan Teluk Benoa sebagai konservasi maritim. Namun Kompas melaporkan pada tahun 2020 warga masih bergolak dianggap Teluk Benoa belum aman dari ancaman reklamasi sampai Presiden membatalkan Perpres nomor 51 tahun 2014. Perjalanan kali ini agak panjang ya, jangan lupa singgah makan sate lilit, sate dari campuran tepung, daging, dan kelapa.